Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita bahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan Ramadan. Saya awali dari surat Yunus, surat ke-10 ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sebaiknya kita ini bergembira atas karunia Allah, betar rahmatnya, karena itu semua bila dibandingkan dengan apapun itu lebih baik. Ramadan ini adalah bulan yang dinanti. Ada perkataan para ulama, man fariha bidukhuli Ramadan, kalau orang gembira dengan datangnya Ramadan maka diharamkan untuknya neraka. Ini bukan hadis ya. Memang yang pertama kita harus gembira, dengan gembira lalu terasa mudah. Dan khusus Ramadan memang di bulan lainnya itu istimewa. Riwayat Ahmad menjelaskan telah datang pada kalian Ramadan, yaitu syahrun mubarak, bulan yang berkah. Dikatakan bulan berkah karena kebaikan mudah, pahala berlimpah, kebaikan istiqomah kita lakukan. Berkah itu yang dicari dalam hidup. Rezeki walau gak banyak, yang penting berkah. Kerja sekalipun orang nyawang berat tapi kitanya senang dan kita bisa lakukan, itu berkah. Punya keluarga yang berjamaah dalam ketaatan, itu berkah. Jadi berkah itu adalah doa yang paling sering kita minta. Dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus, salawatut thayyibatullah, mubarak, barok, minta berkah. Kemudian wa barik ala Muhammad, itu kita minta berkah. Kama barokta ala Ibrahim, itu kita berkah, minta berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 5 kali kita dalam salat. Nah, Ramadan ini bulan berkah, sehingga kita sikapi dengan tepat. Jangan sampai Ramadan itu kita anggap seperti bulan biasa, hari biasa. Ini bulan mulia, kebaikan dilipat gandakan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan untuk orang beriman puasa di Ramadan, sehingga sebulan penuh kita puasa dan hukumnya wajib. Siapa yang nggak bisa maka harus ganti di hari yang lain. Bagi kita Ramadan udah bukan lagi beban. Kayaknya orang-orang juga sama, karena mulai bulan Rajab itu udah minta diberkati di Rajab, minta diberkati di Sa'ban, dan minta disampaikan ke Ramadan. Namanya Ramadan, hadis ini, argomaan fa abdin, argomallahu an fa abdin, rugi orang yang dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Dia masuk di Ramadan tapi tidak menjadi sebagai wasilah untuk pengampunan. Jadi orang kalau puasa, kalau di lain hari kita puasa aja, itu nggak ada keistimewaan bahwa dosa kita diampuni. Ya dapat pahala puasa gitu aja. Tapi begitu kita Ramadan, hadis ini bilang itu adalah sebagai cara membersihkan dosa, mendapatkan ampunan. Sehingga dikatakan rugi orang yang dia itu masuk Ramadan, selesai Ramadan, tapi dosanya belum diampuni. Di Ramadan, ini hadis sahih ya,
Di Ramadan tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu surga yang banyak. Jadi pintu-pintu surga dibuka. Tuftah itu dibuka. Di Ramadan kan agak spesial. Kalau di kampung saya, orang ngaji itu sampai jam 12 Ramadan. Saya sampai kok gak kesel sih? Kok gak kesel sih wong-wong. Tapi yo itu rutin sebulan penuh. Kita ngaji kok sampai jam 12, jam 9 itu wis koyo mata itu ceket pingin tidur, ngantuk kita. Orang-orang itu enggak sampai jam 12 dan itu selama Ramadan full. Masalah kita nggak usah bicara benar salah ya, tapi saya lihat semangatnya yang luar biasa. Kan memang Ramadan itu bulan turunnya Quran. Sehingga ketika Ramadan usahakan ibu-ibu ini diniatin dari sekarang. Bismillah ya Allah, Ramadan hamba akan khatam sekali, minim ini sekali. Masa sekali gak bisa. Bismillah sudah. Caranya gampang aslinya. Habis subuh nggak pulang, tapi nunggu sampai syuruk. Pahalanya udah bukan hanya sekedar dapat bacaan, syafaat, keutamaan Al-Quran, tapi dapat haji umroh juga. Yang tidak ada kegiatan di rumah mau ngapain ibu-ibu, orang puasa semua. Jadi bismillah aja, kita salat subuhnya di masjid, jamaah, duduk, dikir, begitu nyampe di Isra, salat 2 rakaat, maka itu telah dapat pahala haji umroh. Baca, insya Allah sebulan penuh, asal istiqomah. Dari subuh sampai syuruk itu nggak pulang. Subuh sampai syuruk itu kalau 200 ayat dapat itu. Al-Kahfi itu kan 30 menit, 35 menit. Subuhnya itu kan jam 4 lebih setengah 5 lah subuhnya. Lalu jenengan pulang jam 6 kan jam setengah. 1 jam setengah itu 250 ayat, 256. Ya, Al-Baqarah itu 1 jam setengah kalau jenengan baca, 286. Sehingga kalau kita istiqomah, tidak pulang, habis subuh jelang syuruk, insya Allah hatam itu Al-Quran. Waktu gelaku fihi abwabul jahim, pintu neraka ditutup. Maksudnya yang mengarah kepada kemaksiatan, dosa itu di Ramadan itu relatif kecil peluangnya. Bahkan diskotik kan biasanya tutup Ramadan. Kemudian penjual-penjual pramu seks itu kan pada pakai jilbab, bahkan mengadakan pengajian khusus untuk pramu seks. Namanya sekarang pramu nikmat ya, kalau dulu namanya WTS. Itu kalau Ramadan ikut ngaji ya nggak ada jeleknya sih, tapi mudah-mudahan habis itu lo tobat. Waktu ghalu fi syayatin, lalu setan diikat. Jadi kalau di Ramadan masih tetap memperbanyak tidur, kemudian ngelihat tayangan-tayangan, baca Qur'annya dikit, itu kayaknya setannya udah bukan siapa-siapa. Setannya wis gak ganggu kok. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada 1 malam yang kalau dibanding pahalanya lebih baik 1000 bulan. Jadi saya ngikut hadis ini, berarti Lailatul Qadar itu memang ada dalam setiap Ramadan. Hadisnya sahih, telah datang Ramadan. Di dalamnya ada 1 malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Gak tahu. Kalau di masjid-masjid besar kan udah pada iktikaf. Gak tahu di sini. Di sini berapa orang yang iktikaf? Banyak ya? Berapa Bu? Yang iktikaf 10 hari terakhir nih loh. Banyak ya? Ngomong banyak. Ya. Itu udah luar biasa kalau bisa itu. Saya ini mohon maaf, ya nggak layak dijadikan rujukan. Saya duduk 3, 4, 5 jam itu boyoan. Kalau duduk kayak panjenengan itu terasa capek. Lah kok orang itu 10 hari di masjid. Makanya di masjid-masjid yang menyediakan iktikaf itu ada kursi duduk.
Nah itu kayak bikin nyaman, itu kemungkinan besar kuat. Tapi kalau duduk kayak panjenengan seharian, bahkan 10 hari total. Ya kalau ikut orang 10 hari agak berat, setidaknya kita cicil aja lah. Subuh sampai syuruk. Kalau orang itu seharian, kalau kita subuh sampai syuruk masa nggak bisa. Bismillah sudah diniatin. Ini udah kita bahas ya, menggantikan puasa orang mati. Jadi boleh, bisa, asal kerabatnya. Suntik udah bahas belum? Belum. Suntikan di siang hari di Ramadan itu, pertama, kalau nyuntik nutrisi, gizi, energi, doping, maka batal. Termasuk infus batal, sekalipun nggak lewat tenggorokan. Karena itu seperti makan. Doping apalagi bikin kuat. Kalau nggak kuat ngapain di doping segala? Gak usah puasa. Bunyi ayatnya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang nggak mampu udah fidyah aja, nggak perlu pakai doping. Kalau yang kedua, suntikan seperti nyuntik obat, sampel darah atau insulin, itu tidak batal karena satu tidak bikin kenyang, yang kedua tidak juga untuk doping dan tidak bikin segar, sehingga boleh nyuntik seperti itu. Termasuk vaksin itu gak apa-apa, yang mau haji, meningitis atau vaksin influenza atau covid itu gak apa-apa, artinya boleh sekalipun dalam keadaan puasa. Cuma lebih baik ya di malam hari benernya. Tapi kalau nggak ada lagi waktu karena jarang toh petugas mau malam hari, ya nggak apa-apa, itu sah puasanya, nggak sampai batal. Masalah yang kedua, minum obat pencegah haid ketika Ramadan. Ibu-ibu ada nggak yang ketika Ramadan jenengan ngatur siklus haid? Acung tangan. Nggak ada ya. Kalau haji ada ya. Kalau untuk puasa gimana? Al-asyu bil asya iyal ibaha. Hukum asal dari segala sesuatu itu mubah. Mubah itu artinya boleh. Jika sesuatu tidak ada penjelasan tegas dalam syariat tentang halal dan haramnya, maka itu boleh. Jadi al-halalu ma halallahu fi kitabihi. Yang halal itu telah Allah catat kehalalannya, dan yang haram juga telah Allah catat di dalam kitabnya. Wa masakata anhu, adapun yang didiamkan, dibiarkan, bahwa mimma afa anhu, itu enggak apa-apa, silahkan. Nah, termasuk mengatur siklus haid itu nggak diatur di dalam kitab Allah. Jadi boleh. Syaratnya gimana? Syaratnya adalah tidak membahayakan diri dan konsultasi pada dokter. Dua itu. Agar eman misalnya udah 10 hari terakhir, udah mau ujung kayaknya, ini eman Lailatul Qadarnya. Tak konsultasi ke dokter gimana? Boleh enggak? Kalau di zaman Nabi sih belum ada teknologi kayak gini. Mohon maaf, kayaknya mungkin Nabi juga enggak menduga kalau akan ada semacam begini. Mohon maaf kalau saya salah. Enggak, karena Nabi bilang untuk urusan dunia kalian lebih tahu, dan ini adalah urusan duniawi, urusan sains, urusan teknologi. Sehingga perkembangannya di luar prediksi dari syariat. Selama tidak membahayakan dan membawa kemaslahatan itu jadi boleh. Jadi ibu-ibu kalau mau nunda siklus haid, konsultasi aja pada dokter. Tapi kalau setahun sekali sepertinya tidak apa-apa. Dugaan saya yang bukan ahli medis. Kalau haji sih udah nggak ada masalah, karena haji kan seumur hidup sekali, sehingga orang mengonsumsi pil penunda haid.
Cuma konsumsinya jangan ketika puasa, ya batal. Jadi sebelumnya, ketika sahur ya. Yusuf Al-Qaradawi ia berfatwa bahwa perempuan yang mengkonsumsi obat penunda haid dengan tujuan agar puasanya sempurna di bulan Ramadan itu dibolehkan. Jadi apa-apa yang tidak setara letterlek diharamkan, maka itu diperkenankan. Ini dalam surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ila muharraman ala ta'imi yat'amahu illa ayyakuna maitatan aw daman masbuhan aw lahman khinzir fa innahu rijsun aw fiskun. Jadi jelas yang di Quran itu kan, daging babi, darah yang ngalir, lalu mayit, dan apa-apa yang disembelih untuk selain Allah. Jadi yang diharamkan itu sedikit, dan itu sudah jelas. Sehingga berangkat dari ini, hewan yang tidak jelas keadaannya itu halal hukumnya. Hewan yang nggak jelas itu apa ya? Sehingga boleh dimakan. Belalang itu jelas enggak ya? Kadang ada kerupuk belalang. Kalau bekicot banyak. Bekicot halal apa haram? Ya bagi yang mau halal. Bagi yang tidak, ya tidak usah. Daging kambing itu halal apa haram bagi yang hipertensi? Daging kambingnya tetap halal. Bahwa orangnya yang hipertensi ya gak usah banyak-banyak. Jadi jangan menghalalkan sesuatu yang haram dan jangan mengharamkan sesuatu yang halal. Tumbuhan yang tidak diketahui namanya itu halal. Semua makanan, minuman, pakaian itu kalau nggak ada dalil pengharamannya ya halal. Pakaian itu ada yang haram kalau dipakai untuk laki, seperti sutra, seperti emas, itu kan nggak boleh. Kalau bagi wanita justru boleh. Makanan, minuman yang memabukkan itu ya nggak boleh. Makanan yang membuat mudarat itu ya nggak boleh juga. Hukum asal akad itu halal dan seterusnya ya. Baik, kita ini pendapat-pendapat Bapak Ibu tentang haid. Pertama, beberapa ulama menegaskan boleh mengkonsumsi pencegah haid selama tidak membahayakan. Jadi tidak ada masalah menggunakan obat pencegah haid, yaitu menghalangi datangnya bulan selama Ramadan, sehingga dia bisa berpuasa bersama kaum muslimin. Jika ada cara lain selain mengonsumsi obat untuk menghalangi terjadinya haid, itu boleh. Gak tahu ada enggak obat herbal atau ala Jawa yang bisa mencegah haid. Saya belum dengar. Kalau secara medis sih ada. Jadi hukum bagi orang yang menunda haid itu dianggap sah puasanya bila total tidak ada darah yang keluar. Tapi kalau ternyata ada gurat, mohon maaf ya, mohon maaf. Ibu-ibu kalau betul konsumsi obat penghalang haid, mohon maaf, celana dalamnya pakai yang putih, yang sehingga kalau ada yang keluar itu ketahuan. Biasanya ada seleret merah gitu di benang, berarti batal itu. Sehingga harus mengkodok. Tapi kalau sama sekali memang nggak ada yang keluar, maka dia dianggap sah puasanya dan tidak perlu mengkodok. Itu kelompok yang membolehkan. Kelompok yang tidak membolehkan itu dia berkiblat kepada hadis waqad dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyata wa hiya ma'ahu fi hajatil wada. Nabi itu masuk ke kemahannya Aisyah di haji wada. Ternyata Aisyah itu lagi nangis. Nangis kenapa? Karena sudah ihram, menggunakan pakaian ihram, tapi kok datang haid. Lalu Nabi bilang, loh kenapa kok kamu nangis segala?
Nah ini datang haid, lalu Nabi bilang, annaha hadat faqala laha inna hada sayun qad katabahu Allahu ala banatil adam. Gak usah nangis, gak apa-apa, karena yang namanya haid itu menjadi tabiat bagi perempuan, sehingga haid itu bukan karena sebab perilaku dari perempuan. Kalau junub, jinabat itu kan karena ulah seseorang, berjunub, berjinabat. Sehingga kalau jinabat di waktu puasa, satu batal puasanya lalu harus ganti 60 hari. Tapi kalau haid itu kan nggak ada istilah kafarat, cuma sekedar kodok sejumlah hari yang ditinggalkan, sehingga tidak berdosa andai kata nggak puasa. Apalagi mohon maaf, misalnya kalau puasanya di awal itu kan tidak seberapa, karena dari literatur yang saya baca, Lailatul Qadar itu adanya di hari terakhir, 10 hari terakhir. Misalnya panjenengan kok pas loh, ya mandek 10 hari terakhir, dah saya tak konsumsi obat penunda haid, silahkan. Lalu konsultasi dengan dokter. Kalau nggak ada masalah, ya bisa dan boleh. Ada yang ingin disampaikan ibu-ibu tentang ini? Nggak ada ya? Ada yang mau nyoba? Kayaknya enggak lah. Tapi ini saya ambil dari PWMU ya, bahasan ini. PWMU, bagaimana hukum minum obat pencegah haid agar bisa puasa Ramadan? Yang nyampaikan Ketua tadi Ustadz Samsudin. Maka intinya boleh. Tapi panjenengan kalau nggak srek ya nggak usah. Cuma kalau mau, nggak nyampe di haram, apalagi bid'ah. Kita ke makruh puasa. Makruh itu apa? Al-mabgud, abgod. Makruh itu artinya adalah dibenci, tidak disukai. Kariha yakrohu, karhan. Jadi manahaan husari, yang dilarang oleh syariat, tetapi nggak nyampe di tingkat wajib, sehingga kalau ditinggalkan dapat pahala, dan kalau dikerjakan itu nggak berdosa, cuma nggak disukai. Seperti ngasih sesuatu dengan tangan kiri, kan? Artinya nggak boleh. Untuk puasa banyak hal. Makruh puasa apa aja yuk? Satu, sesuatu dianggap makruh ketika puasa kalau dikerjakan. Satu, apa? Yang kedua, yang ketiga, agak ada yang bunyi, kita bahas. Perkara yang makruh ketika puasa, satu, berbekam. Termasuk yang mengeluarkan darah itu, misalnya donor darah ketika puasa, nggak batalin, cuma sebaiknya jangan. Nah, kalau ketika puasa itu bikin lemes. Puasa itu innamasyamu mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Yang namanya batalin puasa itu karena sesuatu yang masuk, bukan yang keluar. Tapi kalau wudu itu adalah mimma kharaja wa laysa mimma dakhala, adalah sesuatu yang keluar, bukan yang masuk. Jadi kalau habis wudu panjenengan mau makan, mau minum boleh. Tapi kalau buang air justru batal. Kalau puasa mau buang air ya silahkan, nggak usah ditahan. Oh nggak batalin, ditambah sakit. Jadi termasuk memakai celak ya, memakai tetesan air untuk mata, kan ada mata yang kering.
itu tidak apa-apa. Ini banyak pendapat. Intinya adalah memasukkan sesuatu yang tidak lewat rongga tenggorokan juga apa-apa. Seperti obat yang masuk lewat dubur atau kubul. Apa yang masuk lewat dubur? Orang yang ambeien ya, itu kan memasukkan anusol itu dari pantat, dubur. Itu tidak batalin puasa. Saya mengambil pendapat yang tidak membatalkan. Termasuk suntik juga, suntik obat yang lewat betis, lewat tangan, lewat nadi, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau lewat tenggorokan, wujudul akli suratan yakfi li fasadis saum. Makan sesuatu itu kalau lewat tenggorokan batal, sekalipun yang dimakan kerikil. Kurang kerjaan. Makan kerikil, makan biji-bijian, makan kayu, makan rumput, jadi ngeramban. Itu kalau lewat tenggorokan batal. Pak, kalau wudhu gimana? Wudhu itu nggak apa-apa. Pak, masalahnya ketika berkumur itu banyak air ketika kumur. Itu apa harus dikeluarkan sampai kering? Ya nggak perlu. Ya cukup meludah 1-2 kali selesai. Jangan terus meludah, bisa kering. Jadi benda-benda yang tidak bisa kita hindari, kabal irik, wagobarit tarik, wagor balatidik, warna khalati, warna wadalik. Seperti nelan ludah itu gak apa-apa. Pak, kalau ludahnya dikumpulkan lalu ditelan. Nah, ngumpulkan ludah gimana? Ada yang tanya, ngumpulkan ludah kalau cuh-cuh lalu ditelan lagi. Bukan gitu, Pak. Ada orang makan mangga, lalu air liur itu kok keluar banyak, mau dibuang eman, akhirnya ditelan lagi. Batal enggak? Menurut saya kurang kerjaan. Jadi kalau mau nelan ludah, telanen, nggak usah dikumpulkan dulu, di saving lalu dilelek. Apa enak ya, jadi nelan ludah nggak apa-apa. Nelan debu jalanan nggak apa-apa. Jadi pas lewat gitu, lalu ada tepung jatuh gitu dari mobil, lalu semburat dan keisap panjenengan. Pokoknya jangan sampai mangap. Itu nggak apa-apa. Atau yang profesinya jual roti goreng, itu kan mesti ditaburi, lalu keisep gitu ya, nggak usah pakai ini segala, ya nggak apa-apa. Nggak bikin kenyang kalau ngisep debu, tepung. Pak, kalau ngisep knalpot, kalau berada di belakang truk gandeng atau bis yang pakai solar itu kan kalau digas belu, itu nggak apa-apa. Cuma kalau sengaja di pinggir jalan nunggu ada belu lalu diisep, itu niatnya udah salah. Jadi nggak apa-apa. Kalau panjenengan pakai sepeda lalu pas di belakang truk gandeng itu kan paling susah disalip itu. Kalau nggak kosong tenan jangan, itu setor nyawa. Rata-rata nggak nutut kalau nyalip truk gandeng, sehingga dinikmati itu di belakangnya itu asapnya itu. Batal nggak apa puasanya? Nggak batal, karena nggak bisa dihindari. Tapi kalau sambil rokokan, yo batal. Asapnya rokok nggak seberapa tuh dibanding knalpot itu. Tapi rokok bikin batal. Kenapa? Karena rokok itu ada kenikmatan. Bahkan ada zat tertentu yang bikin kenyang. Orang yang suka ngerokok itu antara makan dengan rokok milih rokok. Makan, habis makan lapar kalau belum ngerokok. Tapi habis ngerokok walaupun nggak makan itu kenyang dia. Ada yang begitu. Ada yang disampaikan Bapak Ibu? Nggak ada. Kita lanjutin ke bekam. Dulu berbekam termasuk salah satu pembatal puasa. Lalu dihapus berdasarkan riwayat dari Abu Daud, Bukhari dan Abu Daud. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Nabi itu berbekam ketika puasa.
Cuma makruh ya, lebih baik enggak gitu. Tapi kalau misalnya tukang bekamnya antri, jenengan biasa bekam. Saya ini agak susah nyari waktunya. Pas hari Minggu itu saya keluar atau ngisi, tukang bekamnya nganggur. Pas saya minta sibuk antri. Akhirnya sampai sekarang jarang bekam. Lalu ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang berbekam dan membekam puasanya batal. Ternyata asbabul wurudnya itu adalah Nabi itu lewat orang yang sedang bekam dan yang dibekam, sambil dia itu gunjing menceritakan aib orang. Nabi bersabda, orang yang dibekam dan yang membekam dia itu batal puasanya. Jadi bukan bekamnya yang bikin batal, tapi gibahnya, gunjingnya itu. Nyelam juga kan nggak batal. Yang bikin batal adalah sambil nyelam minum air. Jadi bukan nyelamnya, minum airnya itu yang bikin batal. Cuma menyelam ketika puasa, atau kumkum ketika puasa, atau mandi gak mentas-mentas, itu makruh. Saking hausnya, moro berendam di bak mandi. Jadi Nabi itu berbekam ketika beliau ihram dan ketika puasa. Ini hadis Bukhari. Boleh, nggak sampai batal. Pak, kalau gosok gigi ketika puasa, Nabi bersabda, laula an asuqa ala ummati, kalau nggak bikin berat pada umatku, maka la amatuhum bisiwak, aku akan suruh dia untuk selalu menggosok gigi inda kulli wudu, setiap wudu. Jadi siwak itu adalah ketika wudu, Bu, Pak, biasa di sekolah, ketika wudu, bukan mau sholat siwaan. Mau sholat siwa lalu dimasukkan ke saku, itu bajunya yang ambune bisa semaput sebelah, terus gak tahu diumbah mana. Saya ini kalau nyuci baju, kalau gak bau gak dicuci, karena baju saya gelap semua. Saya kan jarang pakai pakaian putih, produk kempros. Le putih itu mesti rusuh, apalagi keringat saya itu mesti bikin hitam gitu. Baju saya kan semua gelap, tapi insya Allah nggak bau. Karena apa? Nggak pernah ketika mau, kan ada orang wis nggak ketemu kayu garu lalu diambil bajunya, lalu giginya itu kalau itu pakai apa aja, keliru konsep itu. Jadi gosok gigi, siwak itu adalah ketika wudhu, bukan ketika mau sholat. Pak, ketika puasa boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, asal memang siwak dari kayu itu nggak apa-apa. Atau pakai sikat gigi aja, nggak usah pakai pasta gigi. Pakai pasta gigi yo semriwing melihat. Nah itu yang bikin koyoi iso batal bareng. Karena ya di samping ketelan memang ya seger. Udahlah biarin. Ketika puasa memang bau karena kosong naik ke atas. Sekalipun gosok gigi tetap bau. Tapi karena aman, karena duhur asar itu gak mengo amin banter. Umpama mengo ya semaput kabeh. Wong itu lagi ekstrim-ekstrimnya ambune. Jadi aman wis, gak apa-apa. Gak usah gosok gigi. Kalau pakai pasta gigi, tapi kalau nggak pakai pasta gigi, yo, saya juga sering. Hampir setiap wudhu saya gosok gigi. Tapi nggak pakai pasta gigi kalau lagi puasa. Kalau nggak lagi puasa, habis makan, saya mesti gosok gigi. Pokoknya setiap makan, habis makan mesti gosok gigi. Jadi gosok gigi saya sering. Mau tidur, habis makan, bisa 5 kali sehari gosok gigi. Karena, mohon maaf, lagian mesti saya bantu dengan pantatnya jarum. Mulai kecil sih sampai setua ini. Karena dengan gosok gigi itu nggak hilang itu, yang nyelempit itu. Saya bantu dengan, karena tumpul toh pantatnya jarum. Justru dengan tusuk gigi itu tajam loh, justru itu bisa berdarah. Tapi kalau pantatnya jarum aman.
Karena yang bikin bau itu adalah sisa makanan yang ngendap, apalagi berhari-hari, apalagi sampai menghijau. Karena ada itu udah bukan kuning lagi, hijau. Berarti itu gak pernah dibantu dengan dikerik atau di. Karena kalau dengan sikat aja nggak cukup. Kayaknya gigi saya bersih. Ya, karena selalu dibantu. Anak-anak nggak mau makan daging, bukan daging nggak enak, males lilitnya, nyelempitnya itu loh. Dia milih telur, telur itu kalau dimakan juga ada yang nyelempit. Kalau kita yang udah tua itu bukan malas, nggak punya gigi sehingga diemut. Makan sate sampai 1 jam karena diemut. Jadi boleh gosok gigi atau bukan yang pakai keramas. Jadi ya subulma, Nabi itu pernah menuangkan air ke atas kepalanya. Wa huwa shaimun, sedang puasa karena kehausan atau minal hurri, atau karena kepanasan. Boleh, nggak batal. Memang lewat pori-pori sih, tapi nggak batal. Cuma yang makruh aja. Kalau di kita kan panas-panasnya nggak seberapa toh. Kalau di Arab panas itu yo 50 derajat. Jadi yo gosong tenan. Tetes mata juga nggak apa-apa. Tapi kalau nggak apa-apa ya nggak usah. Tapi ada kan orang yang kering matanya, sehingga nggak bisa berkedip kecuali setelah ditetesi tiap 3 menit. Makanya bersyukur kita ini nggak pernah netesin, tapi kok airnya lancar air mata. Sampai kalau tanggal tua itu sering netes. Bukan karena husu, tapi itu kon di mana kaya wis gak ono dalan. Akhirnya brebes mili. Dicipi makanan, la basa ayaduko khala ausai'a malam yadkhulil khalqahu wa huwa shaimun. Gak apa-apa nyicipi, asal nggak masuk ke tenggorokan. Cuma ini makruh ya. Saran saya nggak usah, nggak usah dicicipi. Udah, yang penting ala kadarnya. Kira-kira rasane gak ngalor gak ngidul ya mergo poso ya gak apa-apa. Tapi aslinya yang paling menyehatkan, nuangkan garam itu kan bukan ketika digodok. Justru ketika digodok saya nggak ngerti berubah menjadi racun apa ya. Jelek banget garam kalau dituangkan ketika mendidih. Jadi masukin garam itu ya ketika udah dimangkuk itu aman, nggak bikin hipertensi. Tapi kalau sudah digodok itu mesti ada efek samping. Saya tidak mempersiapkan, harusnya diunduh itu dari Halodoc atau dari situs kesehatan. Pokoknya jelek pernah saya baca. Jadi ya udah garamnya ketika akan sayur itu. Justru kalau ketika panas dikasih garam berapa aja kan nggak begitu terasa. Baru kalau udah dingin, wadah wasawiin gak karuan. Bakso itu kalau ketika panas kan nggak terasa dan enak aja. Coba panjenengan simpan, beli untuk sahur, la wasin uyah rasane itu. Makanya jangan terlalu sering karena ya resikonya ke hipertensi. Jadi nyicipi makanan itu nggak apa-apa. Kalau untuk panjenengan, tapi kalau chef misalnya di restoran itu, ini kayaknya untuk chef itu, untuk tukang masak ini. Kalau panjenengan kan bukan tukang masak. Masak yo sakenee sehingga nggak perlu dicicipi. Ini bagi orang yang berprofesi nyajikan untuk jual makan, ini nggak apa-apa. Cuma jangan langsung ditelan. Berkumur dan menghirup air ketika wudhu. Wabalighi fi intinsa, kalau menghirup air itu yang sungguhan. Kan ada orang kalau wudhu itu cuma bukan begini, wudhu itu diantar ke mulut, diisep dan hidungnya gua ngisep. Jadi bukan ada yang begini-begini gitu. Itu dimasukkan, disedot, kecuali ketika puasa. Itu jangan terlalu dalam, cukuplah ala kadarnya. Karena kalau kehirup nggak bikin batal, jadi makruh. Kalau nyium istri gimana Pak? Kalau saya waleh.
Kok kate ngambung barang, delok ae wis gak putih semangat. Karena mantennya udah lama. Ya, kalau dulu masih manten anyar, ya wis wassalam tenan. Makanya jangan coba-coba. Kita kan ngalami muda ya. Boleh dan gak bikin batal. Cuma itu termasuk makruh. Mencium, bercumbu, apalagi ketika mencium, bercumbu itu keluar air mani, batal itu puasanya. Cuma gak nyampe harus diganti 60 hari. 60 hari itu kalau hubungan suami istri berturut-turut, atau bebaskan budak, atau ngasih makan 60 fakir miskin. Memang puasa itu ujian, menguji ketahanan. Jadi kalau nggak kuatan, nggak sabaran, ya jangan sering di rumah. Saya selalu nganjurkan punya kunci kamar masing-masing. Jadi ketika syahwat on itu langsung masuk kamar, ngunci diri sudah. Minum obat tidur, aman. Cuma nggak apa-apa. Ini ada sahabat yang, Nabi, gimana saya celaka? Kok saya mencium istri saya, takut sekali dia. Lalu Nabi bilang, nggak apa-apa. Ini siapa yang mengadu itu? Umar bin Khattab. Nabi, suatu ketika syahwatku naik, aku mencium istri. Gimana? Padahal aku lagi puasa, batal apa enggak? Lalu Nabi bilang, tak pikir perkara besar yang kau adukan itu. Enggak, aku juga kadang nyium istriku kok. Enggak sampai batal. Lalu yang kedua bertanya, gimana kalau kamu jawaban Nabi, gimana kalau kamu berkumur dengan menggunakan air ketika puasa? Boleh enggak? Boleh. Ya udah kok sampai bingung segala sih. Enggak apa-apa. Nyium istri enggak apa-apa. Karena memasukkan air juga ke mulut. Kalau enggak wudu, lalu panjenengan sengaja masukkan air kumur-kumur, nah, itu kurang kerjaan. Sambil cari sisa, lalu itu yang enggak boleh. Tapi kalau wudunya enggak apa-apa. Masuk subuh dalam kondisi junub, belum mandi, gimana? Syarat sah puasa itu tidak harus suci. Yang harus suci itu syarat sah sholat. Jadi kalau kebetulan setelah datangnya subuh junub dan belum mandi, ya lanjutin puasanya. Tapi kalau untuk sholat silahkan mandi besar. Lalu dan seterusnya. Yang berikut itu tidak membatalkan, tapi mengurangi pahala. Yang batalin itu cuma makan-makan aja rata-rata, dan seks, dua itu. Kalau gibah, gunjing, berkata jorok, curang, bertengkar, nggak sampai batalin, cuma ngurangin pahalanya. Atau ya pahala puasanya nggak ada, gitu aja. Nah, kalau dibahas karena udah Isya panjang juga. Kenapa, Bu? Oh, yang membatalkan puasa itu ada temanya, ini kan makruh. Tapi waktunya habis, Bu. Ini yang batalin puasa. Sengaja makan, sengaja muntah, sengaja keluar mani, membatalkan niat. Lalu jima. Kalau bertengkar itu gak batal. Yang akan dibahas itu gak batal, cuma ngurangi pahala. Cuma kan kurang kerjaan toh. Ngapain kita ini bertengkar, menggunjing, gibah. Makanya kalau ada orang yang gibah itu udah jangan ikut kita. Misalnya menggibah presiden. Kan roto-roto itu, menggibah 01, 02, 03. Wis gak usah melo-melo. Begini kata kuncinya. Semua calon presiden 01, 02, 03 itu dia ingin memajukan Indonesia, memakmurkan Indonesia, menjaga NKRI. Jadi memajukan bangsa. Semua ingin baik. Jadi nggak ada yang ingin membubarkan NKRI, lalu menyengsarakan bangsanya, lalu ingin meruntuhkan negaranya. Nggak ada. Jadi siapapun yang jadi, insya Allah apa-apa, wis diterima.
Jangan sampai nyesel. Sampai nggak bisa tidur, kemana-mana selalu yang diomongkan itu temanya, kayak nggak ada yang lain. Ya udahlah, selesai. Lalu gimana lagi? Udah ada tim hukumnya, udah ada tim ahlinya, udah ada tim suksesnya, biarin mereka. Kitanya selesai, apalagi udah mau Ramadan. Baik, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rzuqna rizqan thayyiban nafi'an wasi'an mubarakan fih. Allahumma barik umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisari abidna wa qdi hawaijana fid dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ibu bapak mohon maaf dari awal sampai akhir karena setelah ini kemungkinan jeda ya. Ini pengajian terakhir sebelum datangnya Ramadan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.